was dark, streetlights threw shadows through the park. I was late, first impression I failed to share. You stayed a little bit shorter than I expected. I was sure I'd lose my cool, but somehow I kept it. That was the first time I laid eyes on you. You were mine. I gave you every excuse that I had. And as we wondered, oh, how I lusted for longer. Through alleyways, romantic gaze, the next few days we fell into each other. You were my one true real life lover. That was the first time I laid my eyes on you.
Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia buat Thomas dan Elis. Pemberkatan pernikahan Thomas Erwin dan Elizabeth Yesyurunia Rosianto, Sabtu 24 Februari 2024 pukul 10 di GBI Elohim Bogor. Pengantin memasuki ruangan ibadah, tamu undangan dan sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menyambut pengantin dan keluarga besar memasuki ruangan ini. Mempelai pria Thomas Erwin memasuki ruangan ibadah pemberkatan. Mempelai wanita Elizabeth Yesyurunia Rosianto bersama Papa tercinta Bapak Rubianto memasuki ruang ibadah dan pemberkatan. Thomas dan Elis, semoga Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya yang berlimpah kepada kalian berdua di hari pernikahan ini. Papa berdoa agar Tuhan Yesus membimbing kalian berdua untuk menjalani petualangan baru di pernikahan ini. Papa memohon agar Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kalian berdua sebagai pasangan suami dan istri pada hari ini. Bapak Albert Yusliman dan Ibu Hana Haliman, Papa dan Mama Thomas, serta Mama Elizabeth, Ibu Luciana Hastiningrum memasuki ruangan ini. Adik Thomas, Elga Kristiana, Sebastian Vigo, Fiona Kristiana memasuki ruangan ini. Adik Elizabeth, Nathanael Suryajaya Rubianto, Eklesia Israelen Rusianto memasuki ruangan ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah
mempelai dan kedua orang tua serta keluarga besar sudah memasuki ruangan ini dan kita akan memasuki ibadah dan pemberkatan Thomas dan Elizabeth Sabtu 24 Februari 2024. Saya persilahkan duduk dan kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Secara khusus Engkau telah memberkati, menyertai Thomas dan Elis. Sehingga hari ini mereka akan berjanji di hadapan-Mu, berjanji di hadapan sidang jemaat. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semoga Yesus Kristus menjaga kalian berdua dengan lindungannya, dan semoga cinta dan kebahagiaan kalian bertumbuh setiap tahunnya. Kami berdoa agar Tuhan
menjaga cinta yang kalian rasakan hari ini untuk selalu ada di dalam hati kalian dan tidak akan pernah luntur. Dengan kasih karunia Tuhan, semoga kalian berdua selalu menjadi pasangan yang bahagia di setiap langkah yang ditempuh. Kita akan pujian denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari semuanya kita berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Mari semuanya kita akan bertepuk tangan, kita bersukacita bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, bersama dengan Tuhan, Elis dan Thomas akan memasuki rumah tangga yang baru. Pernikahan adalah sebuah janji yang sakral dan sebuah ikatan yang disatukan oleh Tuhan. Semoga kasih-Nya akan selalu menyatukan kalian berdua selamanya. Semoga Bapa di surga mencurahkan kasih-Nya kepada kalian berdua dan memberkati kalian berdua dengan kebahagiaan yang kekal. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar di surga, Tuhan langit dan bumi, dalam nama Yesus kami berdoa, turunkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Allah yang maha besar di surga melaksanakan, memberkati saudara kami yang melangsungkan pernikahan ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Tentang perkawinan itu sudah ada
berabad-abad sebelum Masehi. Perkawinan pertama dilaksanakan di Taman Eden. Tatkala Allah membawa Hawa, seorang perempuan, untuk dijadikan istri Adam. Adam butuh seorang penolong dan Allah menciptakan wanita. Jadi pasangan itu hanya suami dan istri, satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak dikatakan laki-laki kawin dengan laki-laki. Itu zaman sekarang banyak penyelewengan terhadap rancangan Allah. Atau perempuan kawin dengan perempuan, enggak ada. Laki-laki Adam menikah dengan perempuan Hawa adanya. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Tidak ada satu laki-laki, dua perempuan atau tiga perempuan, enggak ada. Itu adanya zaman sekarang, dunia sudah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jelas gamblang firman Tuhan, perkawinan itu kudus, suci di mata Tuhan, seorang pria dan seorang wanita. Ya, nggak ada seorang wanita kawin dengan 5 laki-laki, nggak ada, saudara. Ya, itu menyalahi firman Tuhan. Saudara, perkawinan itu berlangsung turun-temurun. Dan sekarang kita akan melihat perkawinan zaman Tuhan Yesus. Yesus ketika ada di muka bumi ini hadir atas undangan keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan anaknya. Dua keluarga ini, pihak laki-laki maupun perempuan, berunding melaksanakan perkawinan di kota Kana. Saudara kasih, semua kebutuhan dihitung matang-matang. Berapa orang yang akan hadir, mereka hitung semuanya. Dan mereka menyediakan air anggur adat orang Yahudi. Jadi adat orang Yahudi itu pesta nikah harus disertai dengan minum anggur, melambangkan sukacita. Keluarga ini sudah hitung matang-matang berapa orang yang bakal hadir, ya, dan berapa cawan yang disediakan untuk menjamu hadirin yang hadir. Sudah matang, saudara. Ya, secara perhitungan komplit, pasti mereka memberikan hitung, yaitu anggur harus melebihi dari jumlah orang yang akan hadir. Semua dipersiapkan dengan rapi, gedungnya, ya, hiasannya semuanya bagus. Pesta dimulai dan adat mereka sementara berlangsung, maka anggur dibagi-bagikan kepada jemaat yang hadir. Masing-masing meneguk air anggur yang manis. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kita akan melihat di sini
Yohanes 2 ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil laki-laki. Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi keluarga ini sepakat mengundang Maria ibu Yesus dan sepakat mengundang Yesus dan murid-muridnya. Ini penting. Mereka merasa bangga kalau Yesus hadir dalam pesta pernikahan itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Saudara, ini teladan yang baik. Saudara, kita sebagai manusia tinggal di bumi ini banyak problem. Segala sesuatu kita harus bersandar kepada Tuhan. Rumah tangga harus ada Tuhan Yesus yang memimpin keluarga. Keluarga ini senang atas kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah upacara pernikahan. Saudara, ini teladan yang baik. Mereka menghormati Yesus, menghargai kehadiran Yesus. Juga sebagai anak-anak Tuhan, saudara selalu harus undang Yesus dalam rumah tangga saudara. Jangan membiarkan Yesus ada di luar rumah tangga saudara. Yesus harus ada di dalam rumah tangga saudara. Ya, pasangan suami istri yang baru harus sadar hidupmu bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Selalu undang Yesus di rumah tangga saudara. Gereja kita pun selalu mengundang Yesus ada di tengah-tengah kita. Tanpa Dia kita akan mengalami banyak kegagalan. Jadi waktu upacara pernikahan ini Yesus ada di tengah-tengah mereka semuanya. Di dalam Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sudah dihitung jumlah yang hadir kira-kira berapa orang, belanja air anggur cukup, lebih dari cukup. Tetapi kenyataannya setelah air anggur dibagikan kepada jemaat, belum sampai semuanya menerima, sudah habis. Ini masalah yang luar biasa. Keluarga itu menjadi bingung. Lah, kita kan sudah hitung semuanya. Iya, nyatanya sudah dibagi, habis. Nggak ada lagi. Malu kita nanti terhadap para undangan. Sebagian orang belum terima air anggur itu, yang lain sudah terima. Masa dibiarkan tanpa minum anggur?
semua peserta yang hadir harus menikmati minum anggur sebagai lambang sukacita merayakan pernikahan pasangan suami istri itu. Kelabakan nggak, saudara? Kelabakan. Waduh, keluarga ini panik. Saudara pernah panik menghadapi kesulitan hidup? Kelabakan, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Orang Belanda mengatakan iedere huis heeft zijn eigen kruis. Tiap rumah ada salibnya. Artinya setiap rumah tangga pasti ada masalah yang dihadapinya. Masalah berbeda-beda, tapi ada masalah. Apakah sekarang ini saudara juga sedang ada masalah dalam bisnis, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, membuat saudara hilang damai sejahtera? Keluarga ini panik dan hilang damai sejahtera ketika diketahui air anggur habis. Tidak ada persediaan lagi. Panik, saudara, di dalam rumah tangga itu. Ya, apa yang akan dibuat? Mereka akan malu. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, dua keluarga bisa saling berantem, saling menyalahkan. Kamu sih salah ini. Yang lain bilang kamu yang salah ini. Cekcok. Perkawinan belum terjadi sudah berpisah satu sama lain. Hancur rencana mereka semuanya. Tapi mujur mereka telah mengundang Yesus. Sebelum acara dimulai, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Maria, ibu Yesus, tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, sanggup menyelesaikan berbagai problem hidup. Dalam kepanikan itu, Maria datang kepada Yesus melapor, memberitahukan, Tuhan, mereka itu kehabisan anggur. Dengan lain kata, mereka sedang ditimpa oleh masalah yang rumit, masalah yang susah diatasi. Pernahkah saudara menghadapi masalah yang sulit diatasi dan saling menyalahkan satu sama lain? Bukankah banyak rumah tangga cekcok berakhir dengan perceraian karena masalah yang susah dibereskan? Maria bijaksana. Segala sesuatu yang mereka hadapi, problem yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi, dibawa kepada Yesus. Lapor kepada Yesus, Tuhan, mereka lagi dalam kesulitan, air anggur habis. Yesus mendengar hal itu dan dia peduli terhadap setiap permohonan. Hari ini saudara harus praktek apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga saudara, apa yang menjadi masalah dalam bisnis saudara, apa yang terjadi dalam hidup saudara, kesulitan apa. Saudara, jangan lari ke dukun, ke Gunung Kawi, jangan.
Ya, lari kepada Yesus. Lapor kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, mohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Pasti engkau akan ditolong oleh Tuhan. Ya, banyak orang Kristen larinya ke tukang kuamnya, larinya kepada tukang sulap dan sebagainya. Tidak ada jawaban, tidak ada penyelesaian, malah persoalan akan lebih berlarut-larut. Lari ke Yesus, datang kepada Yesus, beritahukan kepada Yesus masalah yang engkau hadapi sekarang ini. Saudara, Yesus itu kekal selama-lamanya. Dahulu dia mempedulikan orang yang memohon kepada dia. Hari ini juga dia peduli terhadap masalah yang saudara hadapi. Sungguh saudara, penyelesaian masalah hanya ada di tangan Tuhan. Itu keyakinan Maria. Saudara, kita lihat di sini, setelah Maria memberikan laporan kepada Yesus, dia pesan kepada pelayan-pelayan, didatangi satu-satu. Nanti kalau Yesus menyuruh apa, laksanakan, jangan dibantah, lakukan apa yang dia suruh. Baik nyonya, baik nyonya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, jangan membantah. Kalau Tuhan Yesus suruh apa saja kamu harus taati. Ya nyonya, kami akan taati perintah Yesus. Kita lihat saudara kasih, tindakan apa yang Yesus lakukan. Bagi Yesus tidak ada perkara mustahil. Dia adalah juru selamat yang maha kuasa. Problem saudara sesulit apa saja, kalau engkau bawa ke hadirat Tuhan, Dia peduli, Dia mau menolong saudara semua. Pasangan mempelai yang baru ini nanti dalam perjalanan hidupmu banyak problem yang harus engkau hadapi. Tapi saya katakan jangan panik. Pasangan suami istri jangan panik. Jangan bimbang, jangan takut. Jangan khawatir, ada Yesus di dalam rumah tanggamu. Dia peduli terhadap saudara. Asal saja saudara taat kepada perintah Tuhan. Kita melihat di sini tindakan Yesus dalam situasi yang amat gawat itu. Keluarganya panik setengah mati, bingung menyelesaikan masalah itu. Mereka tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Dari mana air anggur untuk orang-orang yang belum terima anggur? Pergi ke toko, enggak ada waktu. Waktu terlalu singkat. Setelah Maria menyerahkan masalah itu kepada Yesus, Yesus bertindak. Yesus tidak diam, Yesus bertindak memenuhi permohonan Maria atas nama keluarga itu. Jadi kalau saudara dalam keadaan panik, jangan lari ke sana kemari. Lari kepada Yesus, minta pertolongan Dia.
Dia akan menolong saudara. Saudara pasti doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan takut. Banyak problem di dunia ini, banyak masalah di dunia bisnis, banyak masalah di rumah tangga, banyak masalah hidup sehari-hari. Jangan takut. Saudara harus mampu menyelesaikan bersama Yesus, Yesus, Yesus. Ya, Yesus bertindak, saudara. Dia tidak diam saja dan tindakannya itu tepat waktunya. Tidak terburu-buru tetapi juga tidak terlambat. Yesus tahu kebutuhan anggur waktu itu amat sangat mendesak. Dan Yesus Maha Kuasa di tengah-tengah desakan waktu itu dia sanggup menjawab kebutuhan mereka itu. Lalu Yesus bertindak mendekati para pelayan. Ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, di situ ada tempayan, ya, isinya ada 6 tempayan itu. Ada orang Yahudi, tamu-tamu yang hadir itu cuci tangan dulu, disediakan air di tempayan itu. Nah, air itu dipakai untuk mencuci tangan mereka itu sebelum masuk ke pesta. Nah, kita lihat di situ mereka pakai semua. Orang pada pakai air itu habis, kosong. Nah, Yesus melihat tempayan yang kosong itu. Dia perintahkan pelayan-pelayan itu, ayo isi semua tempayan ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Mereka taat. Sudah dipesan oleh Maria harus taat. Mereka tidak membantah. Mereka taat mengisinya sampai penuh. Apa yang dilakukan selanjutnya, saudara? Waktu sangat mendesak. Yesus jawaban. Lalu kata Yesus kepada mereka, setelah diisi penuh, sekarang cedok. Ya, air itu bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta harus mencoba lebih dulu. Lalu mereka pun membawanya. Pemimpin pesta terima. Air itu ternyata sudah berubah menjadi anggur. Air yang tadi dituang oleh pelayan-pelayan, air biasa, begitu cepat berubah menjadi anggur yang manis. Dicedok oleh pelayan-pelayan itu, dibawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu yang sudah berubah jadi anggur, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tahu, ya, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dipanggil dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ini komentar dari pemimpin pernikahan itu. Setelah diberi air anggur oleh pelayan itu, dia mengecap, loh kok manisnya
luar biasa, enaknya luar biasa. Beda dengan tadi, ya dari awal dia juga minum kok beda dengan yang tadi. Ini jauh lebih enak, ya jauh lebih manis. Jadi dia protes kepada mempelai laki-laki, kamu menyediakan anggur, harusnya yang disediakan adalah anggur yang baik lebih dulu, baru yang kurang baik. Ya. Nah, mempelai laki-laki pun bingung loh. Ya, apa yang terjadi? Ternyata sebetulnya air anggur yang Yesus ciptakan, yang Yesus ubahkan dari air biasa itu jauh lebih enak dari air anggur biasa itu. Berkat Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang saudara miliki. Sungguh, pemberian Tuhan itu lebih baik dari apa yang engkau miliki. Nah, saudara kasih, sehingga suasana pesta nikah itu berlangsung meriah. Semua orang mendapat air anggur, dan air anggur yang belakangan ini jauh lebih enak dari yang pertama. Tapi mereka semua puas karena Yesus sudah menjawab kebutuhan mereka itu. Saudara-saudara kekasih, kisah ini nyata, bukan dongeng, tapi nyata. Terjadi pada zaman Yesus ada di bumi, dan Yesus yang Maha Kuasa sampai hari ini tetap Maha Kuasa. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu panik kalau ada masalah menimpa saudara. Kesulitan-kesulitan apa yang engkau hadapi, jangan panik. Datang kepada Yesus, mohon pertolongannya. Dia sanggup menolong saudara semuanya, termasuk pasangan suami istri yang baru ini. Ya, nanti kalian akan menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Sebab seperti tadi saya katakan, ieder has zijn eigen kruis. Tiap rumah ada masalahnya, ada salibnya. Pasti engkau akan menghadapi, tetapi jangan takut. Yesus menyertai engkau sepanjang engkau bergantung kepada Tuhan Yesus. Kalau ada problem tertentu, jangan lari ke sana, lari ke sini. Suami istri harus satu hati, sepakat berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada dua orang di muka bumi ini yang sehati minta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan. Jadi kalau engkau menghadapi masalah apa saja, jangan bingung, jangan panik, jangan lari ke sana, lari ke sini, minta tolong ke sana kemari, jangan. Suami istri masuk kamar, berlutut di kaki Tuhan dan berdoa sehati sepikir, mohon pertolongan, maka mujizat pasti akan terjadi dalam rumah tanggamu. Tuhan pasti menjawab setiap kebutuhanmu. Dia adalah juru selamat yang hidup, yang menolong saudara adanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepada Yesus Juru Selamat yang hidup. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi jalan hidup kami ini. Biarlah Tuhan memberkati acara selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, silakan pasangan suami istri maju ke depan. Mundur sedikit, mundur sedikit. Ya, cukup. Ya, sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah, ingin saya tanyakan lebih dulu kepada Saudara Thomas dan Saudara Elis. Yang pertama, Saudara Thomas, apakah engkau bersedia menerima Elizabeth menjadi istrimu yang sah? Ya, saya bersedia. Elizabeth, apakah engkau bersedia menerima Thomas menjadi suamimu yang sah? Ya, saya bersedia. Ya, kedua, setelah menikah, kalian tinggal serumah dan Allah mengatakan, aku benci perceraian. Thomas, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan tidak akan menceraikan istrimu Elizabeth? Ya, saya berjanji tidak akan pernah menceraikan Elizabeth. Firman Tuhan mengatakan, aku benci terhadap perceraian. Elizabeth, setelah engkau menikah, berjanjikah tidak akan menceraikan Thomas sebagai suamimu? Ya, saya berjanji tidak akan menceraikan Thomas sebagai suami saya. Ya. Thomas, firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Berjanjikah engkau mengasihi Elizabeth sebagai istrimu dengan segenap hatimu? Ya, saya berjanji mengasihi Elizabeth sesuai dengan kasih saya kepada diri saya sendiri. Elizabeth, firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berjanjikah engkau tunduk kepada suamimu? Ya, saya berjanji untuk tunduk kepada suami saya. Ya, selanjutnya tatap berhadapan. Janji pernikahan, silakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku Thomas Erwin menerima engkau, Elizabeth Yesilunia Rosianto, menjadi istriku yang sah. Aku akan mengasihimu seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, senang ataupun susah. Aku akan meninggalkan semuanya dan setia sampai maut memisahkan. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya Elizabeth Yeshurunia Rosianto menerima engkau, Thomas Erwin, sebagai suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memelihara engkau dalam keadaan susah maupun senang, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Ya,
Elizabeth, pakailah cincin ini terbuat dari emas murni, tidak karatan, bentuknya bundar. Sebagai lambang cinta kasihmu berdua, cinta kasih yang tidak berkesudahan, hanya maut yang menceraikan kalian. Pakaiin ya. Ya. Sekarang Thomas, pakailah cincin ini terbuat dari emas murni, tidak karatan, dan bentuknya bundar. Sebagai lambang cinta kasihmu berdua, cinta kasih yang tidak berkesudahan, hanya maut yang menceraikan kalian. Ayo, Bang Hatim ya. Sekarang Thomas dan Elizabeth, sebagai hamba Allah, aku bertindak atas nama Tuhan, ingin mengesahkan perkawinanmu dan memberkatinya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati perkawinan Thomas dan Elizabeth. Thomas menerima Elizabeth menjadi istri yang sah, dan Elizabeth menerima Thomas menjadi suami yang sah. Dan mereka dipersatukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati perkawinan ini dan mengesahkannya menjadi pasangan suami istri adanya. Dalam nama Yesus, amin. Ya, silakan. Buka kerudung. Buka kerudung, buka kerudung, dicium. Ya, dicium, dikisah. Ya, demikian hari ini mereka menjadi pasangan suami istri yang sah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan ingin memberikan persembahan secara sukarela. Silakan Thomas memberikan persembahan lebih dulu. Iya. Iya. Ya, silakan. Ya, kembali menghadap sini. Ya, maka gereja menerbitkan akte nikah
dan menyerahkan kenang-kenangan sebuah Alkitab firman Tuhan kepada mereka. Penyerahan ini akan dilaksanakan oleh Pendeta Renal Bellini Heno. Menghadap jemaat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi orang tua masing-masing. Sebab sejak lahir sampai sekarang orang tua memelihara mereka dan menaungi mereka sebagai anak-anaknya. Maka sebagai rasa hormat, mempelai suami istri ini akan turun memberikan hormat kepada orang tua pihak laki-laki yang dilanjutkan kepada orang tua pihak perempuan. Silakan. Ya, mereka akan berdiri di tengah-tengah, berdiri di tengah-tengah sana, di bawah, di tengah-tengah. Menghadap jemaat, menghadap jemaat. Nah, saudara, sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan,
dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir. Mereka akan menyanyikan sebuah lagu puji-pujian kepada Tuhan. God before us, God beside, God within us above, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure and God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are able through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure and God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are able through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are able through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Ya, selanjutnya kita akan mendengar kor dari kawan-kawannya Thomas di sidang Jemaat Allah.
naik terus, naik terus, naik. Ya. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami rekan-rekan Pastor Thomas dari GSCA Bethlehem Surya Kencana salahnya. Ya, kami turut berbahagia Thomas dan Elizabeth. Ya, kami sampaikan selamat menempuh hidup yang baru. Dan satu kebahagiaan juga buat kami karena bebesanan sama Bethel Elohim. Ya, Pak Henok, kita bebesanan. Jadi bersama dengan Gembala Sidang kami yang terkasih, Pastor Ari bersama dengan Ibu Gembala, kami para pelayan Injil dan staf di GSC Bethlehem sekaligus juga mewakili gereja sidang jemaat Allah yang ada di Jawa Barat, secara khusus yang di Bogor, wilayah Bogor. Sekali lagi selamat buat Pastor Thomas dan Elis. Tuhan Yesus memberkati. Inilah persembahan dari kami buat pengantin yang ganteng dan cantik.
Ya, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Setelah doa berkat, maka keluarga akan foto bersama di bawah itu ya. Kita menyanyikan kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami telah meresmikan pernikahan Thomas Erwin dengan Elisabeth Yesurunia. Ya Tuhan, Engkau telah memberkati mereka dan menyatukan mereka menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Lindungi perjalanan mereka kembali pulang ke rumah tangga masing-masing. Berkati rumah tangga mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu terhadap setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia setelah pemilu ya Tuhan. Engkau telah menetapkan seorang presiden dan wakilnya. Pakai mereka menjadi pimpinan yang takut akan Allah dan yang dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan mempelai dan seluruh jemaat Tuhan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengasihi engkau dan memberikan engkau keselamatan yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera
sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.